Oke, mari kita bahas. Ada satu saham yang lagi rame banget dibicarakan, yaitu FLMC. Nah, kita di sini akan coba bedah bareng-bareng ya. Tujuannya simple, supaya Anda semua bisa lihat gambaran lengkapnya sebelum mengambil keputusan. Apakah ini beneran roket keuntungan atau cuma jebakan? Semua keramaian ini dimulai dari sini. Coba lihat angkanya. Kenaikan lebih dari 200% hanya dalam waktu sebulan. Siapapun pasti langsung melirik kan? Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita justru harus makin penasaran dan bertanya, tunggu dulu, ada apa di balik kenaikan gila-gilaan ini? Dan inilah pertanyaan kuncinya. Apakah lonjakan harga ini sinyal roket yang siap membawa kita terbang tinggi ke profit? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan yang didesain cantik untuk investor yang kurang hati-hati? Nah, untuk menjawabnya, kita nggak bisa pakai perasaan. Kita harus gali datanya. Sebelum kita larut dalam euforia harga, ada satu kebiasaan wajib bagi seorang investor. Cari dulu ada red flag atau enggak. Dan untuk kasus FLMC ini, kita nggak perlu cari jauh-jauh. Otoritas pasar, alias Bursa Efek Indonesia, udah ngasih beberapa sinyal peringatan resmi yang sama sekali nggak boleh kita abaikan. Perhatikan alur waktunya. Begitu harga mulai melonjak liar di bulan Agustus, BI langsung bergerak. Mereka kasih peringatan UMA. Dan puncaknya, perdagangan sahamnya sampai dihentikan sementara atau disuspensi. Ini bukan tindakan main-main loh. Ini adalah cara bursa bilang, ada yang tidak beres. Kami perlu mendinginkan situasi untuk melindungi para investor. Jadi, apa sih UMA itu? Gampangnya, anggap aja ini lampu kuning yang dinyalakan oleh wasit pertandingan. Pesannya jelas, woi hati-hati, pergerakan harga saham ini aneh, nggak wajar, dan kami nggak menemukan ada berita atau aksi korporasi yang bisa jadi alasan. Buat kita, ini adalah bendera merah pertama, jelas dan terang. Dengerin deh pilihan kata-kata dari BEI ini. Lonjakan harga kumulatif signifikan. Ini bukan sekedar kalimat formal, ini adalah penegasan resmi bahwa kenaikannya sudah kelewat batas. Inilah alasan kuat kenapa mereka sampai perlu menghentikan perdagangannya. Dan ternyata ini bukan masalah baru. Kalau kita lihat ke belakang, di tahun sebelumnya saja, BEI sudah bolak-balik minta penjelasan ke manajemen FLMC. Berkali-kali loh. Ini menunjukkan adanya sebuah pola. Artinya, perusahaan ini memang sudah cukup lama jadi perhatian khusus dari otoritas. Oke, peringatan dari bursa sudah kita kantongi. Sekarang, waktunya kita melakukan pekerjaan rumah kita sebagai investor sejati. Lupakan dulu soal harga saham yang naik turun. Mari kita bedah mesinnya, yaitu kondisi keuangan asli perusahaannya. Ingat prinsip ini baik-baik, harga saham itu belum tentu cerminan dari kinerja bisnisnya. Kadang mereka sejalan, tapi sering juga harganya lari kemana, sementara bisnisnya entah kemana. Nah, disitulah letak risiko terbesarnya. Dan inilah kenyataannya, laporan keuangannya seperti cerita dari dunia yang berbeda jika dibandingkan dengan harga sahamnya. Pendapatan turun 23%, laba kotor yang tadinya positif jadi anjlok negatif, dan yang paling parah, laba bersihnya terjun bebas dari untung 6,9 miliar menjadi rugi 42,4 miliar. Ini kontras banget. Coba kita fokus di angka ini. Rugi bersihnya lebih dari 42 miliar rupiah. Padahal tahun sebelumnya masih untung. Pembalikan nasib yang sedramatis ini adalah alarm yang sangat kencang. Ini bukan sekedar bisnis lagi lesu, tapi ada masalah yang fundamental dan serius di dalam operasionalnya. Kalau ada satu angka yang bisa bikin investor manapun langsung berhenti dan berpikir ulang, mungkin ini angkanya. Return on equity atau ROE minus hampir 100%. Ini bukan lagi sekedar bendera merah, ini udah sirene kebakaran yang meraung-raung. Apa sih artinya ROE negatif segitu besar? Sederhananya begini, perusahaan ini bukan cuma gagal mencetak untung dari modal para pemegang saham, tapi malah secara aktif membakar uang tersebut. Setiap 100 rupiah yang Anda investasikan, 97 rupiahnya hilang dimakan kerugian operasional. Ini adalah kebalikan total dari tujuan kita berinvestasi. Oke, kita udah lihat kalau fundamentalnya berantakan. Sekarang, ayo kita sandingkan kondisi buruk ini dengan harga sahamnya yang selangit. Disinilah kita akan melihat kejanggalan yang paling besar. Salah satu alat ukur paling dasar untuk lihat saham itu mahal atau murah adalah pakai rasio PBV atau price to book value. Simpelnya, ini membandingkan berapa harga yang kita bayar di pasar dengan nilai aset bersih per lembar sahamnya. Dan grafik ini bicara lebih jelas dari 1000 kata.
PBV saham FLMC itu 3,64 kali. Padahal rata-rata perusahaan sejenis di industrinya cuma 1,2 kali. Artinya apa? Artinya Anda membayar harga 3 kali lipat lebih mahal untuk aset bersih perusahaan ini dibandingkan kompetitornya. Mahal banget. Nah, ini puncaknya. Di Pasan, harganya Rp134 per lembar. Tapi kalau kita hitung nilai wajarnya berdasarkan fundamental bisnisnya, angkanya cuma sekitar Rp4. Ada jurang pemisah lebih dari 30 kali lipat antara harga dan nilai. Ini sudah bukan anomali lagi. Ini benar-benar ekstrim. Para analis pun sampai pada kesimpulan yang sama. Dan kalimat mereka sangat tajam. Valuasinya sudah sepenuhnya terputus dari realita. Artinya harga sahamnya bergerak di dunianya sendiri, sementara bisnisnya sedang menyusut dan merugi di dunia nyata. Ini adalah disconnect yang sangat berbahaya. Jadi, kalau bukan fundamental bisnisnya, apa dong yang bikin harganya naik? Pertanyaan ini membawa kita ke sebuah refleksi yang sangat mendasar yang harus ditanyakan oleh setiap orang yang terlibat di pasar modal. Sebenarnya, peran saya di sini sebagai apa? Apakah Anda seorang investor yang membeli sebuah bisnis karena yakin dengan prospek jangka panjangnya? Atau apakah Anda seorang spekulator yang membeli tiket lotre berupa harga saham dengan harapan ada orang lain yang mau membelinya lebih mahal besok tanpa peduli perusahaannya sehat atau tidak? Ini adalah dua permainan yang sangat berbeda dengan aturan dan risiko yang berbeda. Memahami di mana posisi Anda berdiri itu krusial. Seorang investor sedang membangun fondasi kekayaan. Sementara seorang spekulator, seringkali tanpa sadar, sedang bermain di atas rumah kartu yang bisa ambruk kapan saja ditiup angin sentimen pasar. Jadi, sebelum Anda ikut-ikutan menekan tombol buy di saham seperti ini, tolong berhenti dulu sebentar. Tanyakan 4 hal ini ke diri Anda sendiri, dan jawablah dengan jujur. Jawaban Anda adalah benteng pertahanan terbaik untuk melindungi modal Anda. Ingat, pesta seliar apapun pasti akan ada akhirnya. Musik spekulasi itu suatu saat akan berhenti. Dan ketika saat itu tiba, pertanyaannya tinggal satu. Apa yang ada di tangan Anda? Apakah itu sepotong kepemilikan bisnis yang bernilai atau hanya selembar tiket populer yang sudah tidak ada harganya? Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan Anda perspektif yang lebih dalam ya. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Pastikan setiap keputusan investasi didasari oleh analisis yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.